Pertunangan Adele pun dilangsungkan dengan sangat meriah dan sangat indah, beragam acara tersaji. Acara pertunangan sendiri dibuat semi-formal, dengan perpaduan gaya Jawa dan modern, dilanjutkan malamnya dengan acara puncak dengan sebuah pesta kebun yang meriah. Adele terlihat bahagia di sana, begitu juga dengan Ian dan semoga begitu adanya. Sementara di satu sisi Wulan terlihat begitu sibuk menyapa beberapa tamu dan juga teman-teman Adele yang juga diundang dari Bandung. Gue sendiri hanya sebagai penikmat pesta ini, pesta seseorang yang sudah menjadi bagian hidup gue selama beberapa tahun belakangan ini. Dan setelah melihat kemegahan pertunangan ini, gue pun semakin yakin akan keseriusan Ian terhadap Adele. Terlebih Ian juga sudah mempunyai cukup modal untuk mencintai seorang Adele, modal materi, modal kedewasaan, dan modal cinta yang tulus untuk dapat membawa Adele ke tingkat hubungan lebih tinggi. Sekembalinya gue di istana gue di Ciumbeluit, suasana sepertinya begitu berbeda. Adele sendiri tidak langsung pulang ke Bandung, dan selama Adele masih di Jakarta suasana di kos gue kali ini begitu lain, begitu sepi tanpa kehadirannya. Satu-satunya pembunuh sepi gue hanyalah Wulan, yang bisa memberi nuansa baru dalam kamar kos gue selama Adele tidak ada. Tuk tuk tuk. Terdengar suara langkah dari arah tangga. Adele. Batin gue, hafal banget gue sama ciri khas suara langkah Adele menaiki tangga. Gue buka pintu kamar dan gue keluar. Nah bener kan, udah gue duga pasti udah lo sambut. Kata Adele sesampai balkon, GR aja lo, siapa tahu maling, sahut gue. Mana ada maling, lagian mau maling apaan di atas sini, kata Adele sambil meletakkan tas punggungnya di kursi. Satu-satunya berharga di atas sini ya paling cuma komputer lo doang tuh, lanjutnya, komputer jadul gitu dibilang berharga, timpal gue. Berharga banget kali, kalau gak ada komputer lo bisa mati garing gue di atas sini, hehe. Adele terkekeh, emang dasar muka komputer kok elo, hehe. Gue pun bersandar di dinding balkon sambil menyulut rokok, Cape Del. Tanya gue singkat. Adele pun menjawab singkat. Remuk redam nih badan gue tuh. Adele menambahi. Iyalah, wong ya acaranya padat kayak gitu, sahut gue. Sini tuh, pijitin gue. Adele menepuk kedua bahunya. Gue pun mendekati Adele dan memijit kedua pundaknya, mencoba mengurangi rasa lelahnya, makasih tuh. Adele memandang jauh ke depan, kapan kita ke sana tuh? Dulu gue udah pernah bilang sama lo kalau mau kesana kan, sambil menunjuk bukit di seberang lembah. Udahlah Del. Jawab gue singkat, kapan-kapan kita kesana ya tuh, penasaran gue ada apaan di sana, pinta Adele, iya. Pijatin gue arahkan ke kepala Adele, gue pijit dia perlahan di atas kedua telinganya, kapan-kapan ya tuh, sahutnya sambil memejamkan mata, iya. Jawab gue lagi, gimana kabar Wulan, tanyanya, baik kok Del. Kemarin aja setelah dari Jakarta emang sedikit flu. Tapi sekarang udah sembuh, jelasku. Kacian si Wulan jadi ikut kecapean gitu kayaknya, Adele menimpali, hehe. Gue tertawa singkat, Ian udah di Bandung Del. Tanyaku, masih di Jakarta tuh, masih ada urusan dia, jawabnya, calon jadi orang sukses si Ian itu Del, gue mencoba menambahkan. Amin deh tuh, doain aja, kata Adele, udah ada rencana kapan nikah Del? Tanya gue lagi, udah sih, tapi mungkin masih agak lama tuh. Ian juga sepertinya masih mau nerusin S2 di luar negeri, jawabnya, hanya jawaban itu yang keluar dari mulut gue. Lo sendiri kapan nih tuh, jangan kelamaan sama Wulan loh, langsung aja di DP, haha. Adele tertawa sendiri, nyari modal dulu Del, gak buru-buru kok. Jawabku, modal buat apa? Nikah? Han udah ada tuh. Timpalnya, kalian berdua kan udah sama-sama suka, nah itu aja modalnya, lanjutnya lagi. Lo ngomong sih enak. Kenyataannya buat ngejalaninnya itu yang susah Del, gue protes dengan pernyataan Adele, lo sendiri aja bimbang gitu mau tunangan, kok malah nyuruh gue cepet-cepet, ejek gue ke Adele, beda tuh keadaannya. Adele menyanggah perkataan gue, beda apanya coba? Udah sama-sama suka juga kan, gue mulai mencecar Adele. Iya sama-sama suka, tapi beda tuh. Jawab Adele, beda di mananya coba, desak gue, pokoknya beda aja kasusnya. Adele menghindar untuk menjawabnya, tampaknya Adele masih terlalu tertutup dalam masalah ini, masih ada yang disembunyikan dalam hatinya. Apakah gerangan? Gue sendiri tidak bisa menebaknya, Del balik sini. Lihat gue, seru gue ke Adele, kenapa tuh,
Adele menatap mata gue. Del, gini ya, gue kenal lo udah cukup lama. Dan gue sedikit banyak tahu lo, gue cuma minta sama lo satu hal aja Del. Serius ke hubungan lo yang sekarang ya? Seru gue ke Adele saat itu, untuk pertama kalinya gue berani jujur ke Adele, dan untuk pertama kalinya pula gue berani memerintahnya. Gue sekarang beda. Jadi beda karena tekanan yang amat besar terhadap perasaan gue sendiri. Iya tuh. Adele menjawab singkat, makasih ya tuh. Adele mulai menangis, udah jangan nangis sini. Gue peluk Adele. Di pelukan gue dia menangis, udah, jangan nangis Del. Gue usap punggung Adele perlahan. Gue ke kamar gue dulu ya tuh, dengan menangis Adele melepaskan pelukannya, mengambil tas dan buru-buru masuk ke kamarnya, klik. Pintu kamarnya pun ditutup, inilah pertama kali gue memeluk Adele, dan ini adalah sebuah momen yang sangat gue impikan semenjak dulu. Tapi ini juga bukan situasi yang gue inginkan, gue pengen Adele memeluk gue dengan tangisan gembira, bukan dengan kesedihannya. Matahari pun mulai menghilang di telan malam yang mulai datang, dua pintu kamar ini masih di sini dan selalu ada di sini untuk menjadi saksi segala alur cerita yang udah digariskan dari yang di atas. Ada satu lagi barang berharga di atas sini Del, elo. Priceless, akhirnya kuliah gue kelar juga, semua SKS sudah tertempuh dan terlewati dengan sukses. Sekarang gue tinggal nunggu penobatan gue sebagai seorang sarjana sembari nyari-nyari info kerja sampingan di Bandung. Di sisi lain, Wulan juga lulus, sementara Adele masih tertinggal di belakang kita berdua. Selama menunggu, gue lebih banyak menghabiskan hari-hari gue di kos dan jalan bareng Wulan. Adele sendiri tampaknya semakin semangat untuk meluluskan dirinya setelah melihat kami berdua lulus. Lo beneran mau kerja di sini tuh? Tanya Adele suatu malam di balkon. Sedapetnya aja deh Del, gue udah apply kemana-mana kok, jawab gue singkat. Duh, gue jadi pengen cepet-cepet kelar nih. Pasti bakalan sepi di sini, lanjutnya, paling gue juga masih agak lama kok di sini, wisuda aja belum, tegasku, tapi jadi beban tau enggak sih tuh. Ngeliat teman-teman seangkatan udah pada lulus, rasanya gimana aja gitu. Adele menambahkan, ya udah lo rajin-rajin aja deh Del, jangan main mulu. Saranku, hehehe, kalau gue sih aslinya Han emang pemales tuh, makanya klop Han ada Elo di sini. Gue nya males, Elo nya rajin. Lanjutnya, apa hubungannya coba? Gue tanya balik ke Adele. Selama ini, saat gue males Han pasti Elo yang ngetikin tugas-tugas gue tuh. Gak inget lo? Adele menegaskan, ye, gitu aja dibahas. Ikhlas kok gue ikhlas. Hehehe, gue tertawa kecil. Ikhlas? Makan tuh ikhlas hahaha. Kalau gak disogok pakai makan juga Elo gak jalan, balasnya, hahaha. Gue pun tertawa terbahak-bahak, lagian mana ada sih orang sekarang ikhlas? Pasti ujung-ujungnya juga ada maunya, sahut Adele, ya gak semua Del. Masih tersisa sedikit tawaku, iya tuh, tapi kan jarang banget. Lanjutnya, jarang tapi masih ada Han, gue mencoba berdebat, iya. Adele pun mengalah, kalau lo udah gak di sini, gue mau pindah ke kamar lo aja deh, kata Adele tiba-tiba. Loh kenapa? Apa karena kamar lo kurang besar? Tanya gue, gak juga sih. Gue gak tahu juga kenapa tapi hawa kamar lo tuh enak tuh. Adem. Lanjutnya, hahaha bisa aja lo. Emang udah dasarnya hawanya adem kali di sini. Gue pun tertawa lagi, enggak kali, kamar lo tuh enak tuh, gue juga gak tahu kenapa. Atau perasaan gue aja kali ya hahaha. Lanjutnya, perasaan lo aja kali Del. Sahutku sambil tersenyum ke arahnya, semoga cuma perasaan gue deh tuh. Adele menyahut lirih, iya. Jawabku. Suasana pun hening. Saat ini kita berdua kehabisan bahan pembicaraan, hubungan lo sama Wulan sendiri gimana besok setelah lulus? Tetap berlanjutkan, tanya Adele tiba-tiba. Semoga deh Del, doain aja ya, jawabku singkat. Iya deh gue doain, apa sih yang enggak buat lo tuh, hahaha. Adele pun tertawa, hahaha. Gue pun ikut tertawa. Perlahan suara tawa kita ditelan lagi oleh keheningan, dan Adele kembali dalam lamunannya, malah ngelamun lo, bangun-bangun, sambil gue tepuk bahunya, hehehe, bingung aja nih tuh, katanya, bingung. Kenapa? Tanyaku, takut sih sebenarnya, bukan bingung. Kata Adele, hah? Takut? Kenapa lagi coba? Aneh bener lo, lanjut gue, iya tuh, takut kesepian gue kalau ditinggalin kalian.
Adele mulai menatap mata gue, teman lo kan banyak Del. Lagian entar kalau gue keluar dari sini juga pasti bakalan ada yang ngegantiin. Gue mencoba memberi penjelasan ke Adele. Ya elo gak bisa ngerasain sih tuh, lo itu Han sejatinya gue di sini. Males gue entar kalau harus interaksi lagi sama anak baru di sini. Lanjutnya, maksud lo apaan? Gue sedikit terheran dengan kata-katanya. Gak tau deh tuh, gue juga bingung ngomongnya. Jawab Adele, udah gak usah lo pikirin lah, konsen aja ke kuliah lo. Lulusin. Lagian gue juga sepertinya masih agak lama kok di sini Del. Udah santai aja gak usah dipikirin. Gue menjelaskan kembali ke Adele. Lagian gue juga yakin pasti Elo gak bakal kesepian kok, Ian masih di sini juga kan? Tanyaku, Ian beda tuh, gak ada hubungannya Ian sama ini semua, jelasnya, gak ada hubungan gimana sih Del? Malah jadi bingung sendiri gue, dengan penuh keheranan gue bertanya, tahu ah. Adele pun menyudahi kata-katanya dengan perasaan bingung, Lanjutku, kalau lo jadi Ian lo bakal gimana tuh? Adele pun berandai-andai, loh kok jadi malah nanya kayak gitu? Gue heran dengan pertanyaannya, udah jawab aja. Apa yang lo lakuin sekarang kalau jadi Ian? Desaknya. Eits, ogah ah. Males banget jawab pertanyaan lo, gue menolaknya. Elo ini tuh, kira-kira kalau lo jadi Ian, lo bakalan tulus sayang sama gue gak? Adele mencecar dengan pertanyaan yang sulit. Iyalah, secara tidak sadar kata itu meluncur dari mulut gue, beneran? Adele berusaha mencoba lebih yakin. Hai kenapa sih lo Del? Gue yakin saat ini Adele lagi mikirin Ian. Tumben lo curhat masalah Ian sama gue. Lanjut gue takut aja sih tuh. Takut enggak bisa menuhin semua harapan dia. Lanjutnya perlahan. Elo ini bawaannya pesimis mulu. Han udah gue bilang lo harus selalu optimis Del. Sahutku, sekarang lo lihat Ian deh. Kurang apa sih dia buat Elo? Sejauh yang gue tahu, dia itu sayang banget sama lo Del. Gue mencoba mengangkat semangat Adele, gue tahu itu tuh, dan itu yang gue takutin. Gue takut gak bisa sayangin dia dengan perasaan lepas. Adele menjawab dengan tegas. Buat gue, Ian itu hampir tanpa cacat. Nyaris sempurna. Lanjutnya, nah itu lo sadar, sahutku, seandainya lo tahu tuh. Adele mengakhiri pembicaraan, bodoh ah. Itu urusan lo sama dia, lanjut gue, udah yuk, ke kamar lo aja. Bete gue di sini. Adele ngeluyur masuk ke kamar gue, ini anak, gue pun mengikutinya masuk ke kamar gue, break. Adele menjatuhkan badannya ke kasur, elo, gue kira mau main komputer. Taunya cuma mau tiduran, protes gue ngeliat Adele. Hahaha, entar dulu deh, pegel nih punggung kebanyakan duduk, jawabnya, dasar. Sahutku, gue pun duduk di depan komputer gue, menyalakannya dan kemudian jari ini mulai memainkannya. Gue lihat Adele sudah memejamkan matanya di kasur gue. Sepertinya dia merasa lelah akan semua beban pikirannya. Del, lo jadi mau pakai komputer gue ga? Gue kerasin suara gue sambil gue tendang pelan kaki Adele. Adele tidak bergeming, Del. Tampaknya Adele sudah tertidur. Gue ambil selimut, dan perlahan gue bentangkan di atas tubuh Adele. Kepalanya gue angkat sedikit dan gue ganjal dengan bantal. Rambut panjang yang sedikit menutup wajahnya gue sibakan pelan-pelan dan gue usap perlahan kening dan rambutnya. Adele. Dalam hati gue, udah gak ada kata lagi yang bisa gue ungkapin buat lo. Saat gue tatap wajahnya, gue pun melangkah kembali ke komputer, meninggalkan Adele dalam mimpinya dan berharap bahwa suatu saat gue lah yang bakal hadir dalam mimpinya. Tuh, bangun dong. Terdengar suara Adele, Gue setengah terkaget mendengar suara Adele. Wah, kaget setengah mati gue. Ternyata gue tertidur dengan memeluk Adele. Pasti gue kira guling nih, dalam hati gue. Oh, sorry Del. Gue buru-buru bangun dan menjauhkan diri dari Adele. Parah lo, pasti lo kira gue guling ya. Sampai gak bisa gerak nih gue lo peluk. Malah jadi pegel semua, protes Adele. Wah maaf bener deh Del, gak nyadar gue. Gue minta maaf sama Adele. Pantesan kok gue mimpi aneh gitu deh tuh, kata Adele nyengir sambil memijit-mijit pinggangnya, mimpi kejatuhan truk, hahaha. Adele pun tertawa seakan tidak terjadi apa-apa. Kepala gue masih sedikit pusing karena bangun tiba-tiba, malah bengong lo, udah gak apa-apa kok tuh. Gue juga tahu Elo juga gak nyadar, lanjutnya, tetap aja gue gak enak sama lo Del. Gue masih ngerasa gak enak.
Ah udah ah, gak usah dipikirin. Gue mau ke kamar mandi dulu, kebelet pipis. Adele masih memijit pinggangnya yang mungkin terasa pegal setelah gue gulingin. Tuh. Adele berhenti di pintu kamar gue, gak usah cerita sama Wulan ya tentang kejadian barusan, gue gak enak sama dia, lanjutnya, iya. Jawabku singkat, Wulan. Gue teringat ke Wulan dan ngerasa bersalah banget dengan kejadian hari ini, udah gak usah dipikirin tuh, gitu aja kepikiran, usapan Adele di kepala membuyarkan lamunan gue, parah bener gue. Gue pun merebahkan diri lagi di kasur, hahaha, akhirnya gue cerita semuanya juga ke Wulandel. Tentang kejadian malam, yang tidak biasa, itu. Awalnya emang gue sedikit takut buat terus terang sama dia, tapi mau gak mau emang gue harus jujur. Emang kelewatan banget sih ya Del kalau malam itu, entah mungkin karena cuaca yang kelewat dingin atau guenya yang kelewat batas. Gue juga gak pernah sadarin itu, tapi semoga karena kelewat dingin aja deh ya. Hehehe jadi kesannya wajar kalau ada kejadian kayak gitu, kurang ajarnya tahu enggak Del? Waktu gue cerita ke Wulan, dia bilang udah tahu kejadian itu. Desik, emang dasar monyong ya lo Del, elonya suruh gue gak bilang ke Wulan, malah elonya yang ember. Dasar sableng, terus tahu enggak respon dia waktu gue cerita Del? Wulan malah nanya rasanya gimana coba. Hahaha. Dan dengan lugunya gue jawab, ya rasanya sama aja. Gantian Wulannya yang terbahak-bahak denger jawaban gue. Lah emang sih rasanya sama aja, hehehe. Soalnya gue gak sadar waktu itu. Coba gue sadar. Duh maunya, hehehe. Beberapa lama kemudian, gue pun keterima kerja magang di salah satu perusahaan di Bandung. Jadwal gue di kos pun semakin berkurang, waktu gue untuk jalan bersama Wulan pun semakin banyak tersita. Alhasil sekarang Wulanlah yang sering datang ke kos, karena Wulan tampaknya mengerti dengan keadaan gue sekarang yang sering merasa lelah setelah bekerja seharian. Wulan sendiri pun sekarang sedang dalam proses keterima kerja, tampaknya dia berhasil apply di salah satu perusahaan yang ada di Jakarta dan sekarang hanya tinggal menunggu waktu aja untuk panggilan kerja. Kehidupan gue sudah mulai berubah perlahan, yang biasanya gue suka minum kopi tidur malam sekarang udah gue kurangin. Tapi tetap aja si kuntil ini Adele itu menghantui kehidupan gue. Meskipun dia juga memberi support penuh ke gue, Lan, malam-malam Adele masuk ke kamar gue dan langsung menyapa Wulan di sebelah gue yang sedang main komputer. Lo tidur sini Han, tanya Adele, iya kayaknya nih, emang kenapa Adele? Wulan bertanya balik ke Adele, gak apa-apa sih, jadi lebih rame aja kalau lo pas nginep sini. Adele sumringah, kirain ada apaan. Wulan pun duduk di sebelah Adele yang udah langsung nyelonong duduk di kasur gue. Del, besok kalau gue udah ke Jakarta. Gue nitip dia ya di sini, pinta Wulan ke Adele sambil nunjuk ke gue. Emangnya gue penitipan barang apalan? Udah gede gitu juga masih dititip-titipin hahaha, jawab Adele sambil nyindir gue. Yeay, nitip jagain aja, siapa tahu aja ilang hahaha. Sela Wulan, waduh, jangan sampai ilang Lan, barang langka tuh hahaha. Kata Adele dan mereka berdua pun terbahak, karena langka itu makanya gue nitip ke Elo Dodol. Wulan masih terbahak-bahak, buset ini cewek dua pada ngomongin gue. Dalam hati gue, tenang aja Lan, barang tetap aman kalau sama gue. Adele mencubit Wulan, hahaha dasar porno lo, lanjut Wulan. Otak lo tuh yang porno Lan, emang gue ngomong apaan coba? Adele tertawa diikuti Wulan, dasar mereka ini, kalau udah ketemu dan ngobrol pasti ke arah yang enggak-enggak. Gue tetap fokuskan ke komputer walaupun pikiran gue meracau, Bandung, Jakarta dekat ini Lan, tiap minggu juga masih bisa ketemu kan? Tanya Adele, iya sih, tapi capek juga sih Del kalau kayak gitu. Jawab Wulan, kalau cinta, capek juga gak kerasa. Sindir Adele ke Wulan, hahaha, capek ya tetap aja capek kali Del, dasar lo ini, lanjut Wulan, udah, santai aja Lan, entar tiap hari gue kasih report lo by SMS hahaha. Adele kembali tertawa, buset kayak anak kecil aja gue, gak usah report-reportan, tolak gue menimpali omongan mereka. Hahaha, ada yang kerasa tuh. Wulan pun tertawa melihat gue protes, ya udah pokoknya lo tolong jagain baik-baik ya, lanjut Wulan, siap ibu komandan. Jawab Adele seperti biasanya, bayarannya apaan nih Lan? Tanya Adele penasaran, apa ya? Belum kepikiran sekarang Del, gue beliin pulsa aja. Han Elo mau kasih report by SMS, jawab Wulan, dudut nih Elo, gue Han pakai pasca bayar, jawab Adele,
Oh iya lupa gue, hahaha. Wulan pun tertawa mendengar jawaban Adele, gini aja deh Del, gue jagain Ian aja kalau dia pas ke Jakarta. Dia sering banget tuh bolak-balik Bandung Jakarta. Saran Wulan, yeeeee, enak di Elo, gak enak di gue kalau itu sih. Protes Adele, iya biar impas gitu Del, hahaha. Wulan pun tertawa lagi, gak ah, repot gue malahan kalau Ian suka sama Elo. Hehehe. Canda Adele, ah gak mungkin kali. Ian udah mati body kalau sama gue, terang Wulan sambil diiringi tawa. Dan ya kalian berdua, gue sama Ian kayak barang mau dibarterin aja, timpal gue. Ini nyaut aja, udah diem aja lo tuh, potong Adele, hahaha. Wulan pun terus tertawa, tapi sebenarnya benar juga sih kalau lo mau di Jakarta nemenin Ian. Jadi gue gak was-was juga dengan keadaan dia. Adele mulai serius dalam perkataannya. Hahaha, Adele, gak nyadar-nyadar Elo ya. Orang si Iannya aja udah cinta mati gitu sama Elo. Masih was-was juga, aneh banget tau gak lo? Wulan masih belum bisa berhenti ketawa, hahaha, siapa tahu aja kali Lan, potong Adele. Gak mungkin lah sepertinya, gue kenal banget siapa Ian kok Del, kata Wulan. Hehehe, sutralah, kalau emang jodoh gak kemanahan ya Lan, tanya Adele ke Wulan, iya bener itu. Jawab Wulan, ah teori lo aja Del. Gue memotong pembicaraan mereka, hahaha, lah kalau prakteknya emang susah tuh. Dasar bawel. Adele pun tertawa lagi, udah, kalian nikah aja langsung kenapa sih? Kalau udah nikah gituhan udah pasti ketahuan siapa jodohnya, lanjut gue. Hahaha, pengennya sih tuh tapi entar lah. Gue masih mau menikmati hidup gue dulu, tapi seru juga ya kali kalau nikah terus punya anak, tanya Adele. Serunya apa coba deh? Wulan bertanya balik, ya seru aja, besok kalau anak gue cewek bakal gue kasih nama Wulan. Biar cantik kayak pacar lo nih tuh, sambil cubit pipi Wulan, emang dari dulu dua cewek ini selalu saling memuji, Wulan memuji kecantikan Adele, sementara di sisi lain Adele-nya juga memuji Wulan yang sangat manis menurutnya. Kalau gue sendiri suruh memberi pendapat, pasti gue akan minta yang di atas buat merger kedua makhluk ini karena pasti hasilnya akan sangat sempurna. Kalau cowok mau lo kasih nama Anto Del, tanya Wulan sambil meringis karena dicubit pipinya oleh Adele. Idih, amit-amit jabang bayi. Kata Adele sambil ngetuk-ngetuk tembok, hahaha. Wulan pun tertawa terbahak-bahak, sial lo Del. Gue tersenyum keki, gak kok tuh bercanda, kalau cowok gue kasih nama siapa ya? Hai soalnya kalau gue kasih nama Anto itu kesannya pasaran banget, lanjut Adele berandai-andai, hahaha. Wulan bener-bener terpingkal, Delto kali ya? Adele Anto. Jawab Adele singkat, hahaha, buset lo Del, gak dimarahin tuh sama Ian, tanya Wulan masih terbahak. Weh, iya ya. Yang ada mungkin setiap kali gue lihat anak gue malah nginget si Anto, bukan bapaknya, hahaha, ampun deh. Adele pun tertawa terbahak-bahak, lo kasih nama Yanto aja Del, Ian Anto. Potong Wulan, wah Yanto sama aja pasaran. Gak ada nama lain apa? Hahaha, tapi kalau kayak gitu kok kesannya anak gue lahirnya dari dua bapak yang beda ya, hahaha. Adele terpingkal-pingkal dengar saran Wulan. Ya udah sini, gue nitip jatah gue dulu sekarang, besok lo tinggal minta jatah jadian itu sama Ian. Boleh Galan, canda gue ke Wulan sambil gue matiin komputer. Yeay, enak aja, jatahnya sendiri-sendiri dong, protes Wulan ke gue, hahaha. Adele masih tertawa terpingkal-pingkal. Malam itu merupakan awal prosesi perubahan cara kita berpikir dalam memandang masa depan. Malam itu kita banyak bercanda dan berdiskusi mengenai masa depan dan kebahagiaan yang ingin diraih masing-masing. Seorang Adele mengharapkan masa depan yang sempurna dalam berkeluarga dan berkarir. Dia ingin menjadi seorang wanita karir dan tidak terlalu bergantung kepada suaminya. Sementara Wulan sendiri lebih baik memilih menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik jika keadaannya memungkinkan. Sementara gue sendiri lebih berpikir bagaimana caranya bisa memberi nafkah dan kehidupan yang layak buat kehidupan keluarga gue nantinya. Gue belum kepikiran apakah nantinya istri gue akan gue bolehin kerja atau enggak. Yang pasti kita bertiga saat ini mempunyai opini dan cita-cita yang berbeda dan sedang berusaha mewujudkannya. Entah apakah saat ini kita semakin menjadi dewasa ataukah kita semakin menjadi kekanak-kanakan ya Del. Tapi setidaknya pikiran kita mulai menjadi semakin jernih tentang masa depan, bahwa hidup kita bukan sekedar hura-hura lagi.
Bukan sekedar pagi, siang, dan malam ini, kita bertiga semakin bisa menghargai arti sebuah kehidupan meskipun hanya dalam canda. Del, mungkin sekarang saatnya gue yang bilang ya. Gue janji Del, gue janji, someday, jika memang gue mempunyai anak dan itu perempuan, gue janji akan ada nama Adele di sana.